yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan, tidak ada yang lain, hanya Engkau yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kesetiaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak pernah kekurangan suatu apapun, karena Engkau menolong kami dengan tepat waktu Tuhan. Tidak ada yang terlambat Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih setiap musim yang kami alami, baik itu susah maupun gembira, bahagia, sukacita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semuanya tetap indah Tuhan buat kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang terindah dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi pusat dalam kehidupan kami. Hanya Engkau saja yang ingin kami senangkan, ingin kami bahagiakan. Hanya Engkau saja Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati kami. Mari sama-sama kita nyatakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lagi, semusim berlalu, namun ya Kau selalu pelihara kami. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, semusim berlalu. Ya Tuhan, semusim telah berlalu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, yang terus pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia, kasih-Mu terus Tuhan, terus memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala,
buat kasih-Mu yang Kau nyatakan hari ini buat kami semua Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan kita itu ada lelahnya, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuasanya yang besar melebihi apapun, amin. Tuhan yang akan sanggup memberi kita kekuatan. Maka dari itu jangan pernah lelah Bapak Ibu Saudara. Mari terus maju kita yang itu melayani di rumah, melayani di sekolah, di tempat pekerjaan, di gereja semuanya. Kita terus maju, jangan lengah, jangan lelah ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini. Dan menopang. Nyanyikan lagu ini lebih kencang lagi. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan lagi, jangan lelah Bapak Ibu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita ratakan tanah Bapak Ibu Saudara. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita katakan lagi dengan iman kita, katakan jangan lelah. Mari sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Segalanya. Ratakan tanahmu, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Supaya apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Biar jemaat katakan, ratakan tanah. Ya, timbunlah tanah. Supaya apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin. Katakan tanah. Ya tanah yang berlubang, supaya menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan lagi. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dari hari ke hari. Tuhan selalu setia. Amin. Yang percaya mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
memampukan dan akan mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Oh, haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik. Oh, haleluya. Tuhan, kami tidak ingin melepaskan tangan kami dari tangan-Mu Tuhan. Pegang erat tangan kami. Karena hanya Engkau alasan kami hidup di dunia ini Tuhan. Tidak ada yang lain, semuanya sia-sia Tuhan. Hanya Engkau alasan kami. Hanya Engkau saja. Biarlah mata dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Hanya tertuju pada rencana-rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ya Tuhan, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu, oh Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Biar semangat saja katakan Yesus, Yesus. Mari jemaat katakan lagi dengan sungguh-sungguh Yesus, Yesus pegang. Ya Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau.
pegang terus setiap pribadi kami, supaya langkah-langkah kami seiring dengan jalan yang Engkau telah tempuh Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang terus membuat kami semakin erat oleh Roh-Mu yang kudus, menyatu dengan kekuatan ilahi yang Tuhan telah beri. Dan kami mau percaya anugerah-Mu memberikan pengertian wahyu dan hikmat-Mu yang membawa setiap kami mengalami perubahan dari hari ke hari sebagaimana Engkau mau Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing umat-Mu dan tanpa terkecuali, supaya kami tetap hidup dan menyukakan hati Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk WL Singer dan juga choir serta musician yang luar biasa. Apakah saudara diberkati melalui pelayanan mereka? Amin, saudara. Dan orang-orang ini luar biasa, mereka mendedikasikan pelayanan mereka buat Tuhan kita bersama-sama. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu saya berdoa dan kemudian Tuhan memberikan pengertian untuk berbicara mengenai konflik. Apakah saudara tahu tentang konflik? Siapa yang tahu tentang konflik? Angkat tangan. Enggak tahu ya, beberapa tahu, beberapa enggak tahu. Saudara yang tahu tentang konflik, bahwa konflik itu secara etimologi dari bahasa Latin, kon yang artinya bersama, individu ataupun dua ataupun kelompok yang seringkali melakukan sebuah benturan, tabrakan, oleh karena ada miskomunikasi dan sebagainya. Dan kalau Anda mengerti tentang konflik atau masalah yang seringkali muncul, itu sebuah fenomena yang merupakan hal yang terjadi di masyarakat dalam kelompok maupun keluarga dan juga kelompok masyarakat dengan pemerintah, dengan kelompok yang lain yang memang muncul oleh karena ketidaksukaan, ketidakcocokan, kesalahpahaman dan sebagainya. Konflik seringkali muncul oleh karena miskomunikasi dua belah pihak, atau juga mungkin karena dosa yang dilakukan dengan sengaja. Tuhan ingin ingatkan kepada kita dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan 20, dia katakan kepada kita bahwa Yakobus pasal pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Kenapa lambat berkata-kata? Oleh karena kadang-kadang memang begitu kita mendengar dengan teliti, maka kata-kata yang akan kita keluarkan sesungguhnya itu kata-kata yang berbeda dengan
apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, tatkala kita cepat mendengar. Karena pada saat kita cepat mendengar, kita akan tahu kebenaran yang seutuhnya, yang kemudian akan memberikan kekuatan, membangun masing-masing pribadi kita. Bahkan kita berkata, puji Tuhan ya, aku bisa diberkati dengan kata-kata orang itu. Kenapa Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita untuk cepat mendengar? Karena memang dalam kehidupan kita ini seringkali salah paham, salah menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26, dia berkata, jika ada seorang menganggap dirinya ibadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, apa saudara? Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Di berbagai tempat mereka memberikan sebuah kata-kata yang memang untuk membungkam mulut kita. Bahkan orang-orang tertentu mereka berkata bahwa kata yang kita bisa kontrol itu akan memberkati banyak orang. Di kehidupan masyarakat kita seringkali muncul konflik, termasuk di dalam gereja. Dalam gereja ini banyak area yang memang berpotensi untuk mengalami konflik, terjadi konflik. Namun sebagian besar kalau kita sebagai orang percaya dan bisa menguasai diri dalam berbicara, maka konflik itu bisa diatasi bersama-sama. Beberapa jemaat Tuhan, kelompok-kelompok tertentu, karena mereka sudah begitu akrab seorang akan yang lain, dan mungkin ada kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang mengungkapkan akan apa yang dirasakan. Dan disitulah yang kemudian banyak orang kemudian melihat bahwa dalam gereja terjadi ada 3 kelompok dalam masalah konflik yang kalau Anda perhatikan antara seorang akan seorang karena perbuatan dosa. Setiap dosa karena muncul dari keinginan diri sendiri yang dibuai dan kemudian mengakibatkan kebenaran itu dilanggar sehingga orang itu disebut sebagai orang yang melakukan dosa. Dan yang kedua adalah bagaimana individu dengan individu, baik individu dengan pemimpin gereja maupun individu dengan teman-temannya sendiri yang seringkali terjadi konflik, atau bahkan 2, 3 atau kelompok yang kemudian menimbulkan masalah. Kalau Anda perhatikan dalam gereja Tuhan di 1 Korintus pasalnya yang ke-5, di sana ada sebuah kehidupan yang memang kelihatan bahwa ada sebuah konflik dalam gereja itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, kita membaca ayat yang ke-11 saja, dikatakan di situ. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut diri sebagai saudara adalah orang cabul. Anda tahu orang cabul,
Orang cabul itu pikirannya ngeres, hatinya keinginan-keinginan dan kemudian membawa perbuatan dosa. Lalu kemudian di situ dikatakan dengan orang-orang ini, orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, dengan orang yang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Makan aja bersama-sama dengan mereka, jangan. Ini apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Alasannya apa Pak Rasul Paulus? Pasti pertanyaannya gitu. Mosok kan kita perlu bergaul dengan semua orang. Ya betul, dengan semua orang boleh. Tapi orang yang mengatakan dirinya orang percaya, tapi mereka itu punya pikiran yang cabul, pikirannya kikir, kemudian disebutkan di situ ada yang dikatakan penyembah berhala, dan juga pemabuk, penipu. Dengan orang-orang yang demikian, jangan sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Ingat apa yang dikatakan bagian lain, bahwa perbuatan yang baik, pergaulan yang buruk akan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Yang mungkin tadinya bukan peminum, kumpul dengan peminum, dan kemudian ngerasa sedikit-sedikit, makin lama makin tambah gitu ya, nimbul masalah. Dan bagaimana dengan orang cabul? Ini pikirannya, kata-katanya juga seringkali nular. Itu seperti ragi yang kalau taruh di adonan mengembang, mempengaruhi seluruh adonan. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Nah, disinilah yang seringkali menimbulkan permasalahan. Kadang-kadang orang percaya mungkin saja tidak puas dengan tindakan atau kebijakan yang pemimpin lakukan, sehingga menimbulkan sebuah peristiwa. Mereka ada satu kelompok dan kemudian begitu kebijakan itu dilakukan, membuat kelompok itu tersisihkan gitu. Yang dialami dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbul sungut-sungut dari antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Mereka komplain dan kemudian oke, kalau gitu evaluasi bareng-bareng. Kemudian berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, dan juga Parpenas dan Nikolaus sebagai penganut agama Yahudi dari Antioquia. Orang-orangnya begitu jelas, dan pilihan itu bukan sembarang. Orang mungkin bergaul dan kemudian kenal satu demi satu orang itu. Begitu kenal, penuh dengan roh, dengan iman, keyakinannya luar biasa. Tentu saja ada kriteria-kriterianya. Sebab orang yang berhimpun, walaupun tidak secara tertulis, biasanya ada kriteria. Orang yang menyembah, yang ibadah dengan roh dan kebenaran. Dalam roh itu mereka menggebu-gebu, berapi-api.
tapi keseimbangannya dengan kebenaran. Kebenaran yang bisa dinilai, kebenaran yang bisa membuat orang-orang tertentu masuk kriteria itu. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah imam besar menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Kalau Anda perhatikan, masalah ada, komunitas tertentu merasa kayak disisihkan. Dan kemudian menyadari itu, para rasul kumpulin murid-murid yang ada dan mereka berbicara, konflik bisa diselesaikan dengan luar biasa. Mereka bertumbuh. Konflik itu bukan sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah itu selalu muncul karena dalam dunia fisikal ini yang seringkali gejala-gejalanya muncul. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau konflik itu tidak terselesaikan atau gereja tidak menyelesaikan masalah mengenai dosa dan masalah-masalah tertentu, maka yang terjadi gereja itu akan mencari jalan keluar. Entah mencari jalan keluar ke gereja lain, ya puji Tuhan kalau bertanya-tanya kepada pemimpin gereja lain. Seringkali mereka mencari jalan keluar masuk di dalam dunia sekuler. Mereka bertanya-tanya, sebenarnya masalah ini gimana sih? Kan banyak orang tidak terpuaskan oleh karena kehidupan dalam gereja. Sehingga mereka mencari jalan ke sekuler ataupun mungkin lewat YouTube dan sebagainya. Nah, mereka mungkin akan mendapatkan pengertian yang berbeda sehingga muncul gosip, muncul sesuatu yang membuat mereka berpikir. Sehingga pada saat gosip itu dibicarakan, nah masing-masing orang mendapatkan sesuatu yang memang mungkin memuaskan buat mereka. Sehingga timbul perselisihan dan kelompok-kelompok yang menaruh perhatian. Nah, kepemimpinan yang baik dapat membantu menghindari masalah itu. Karena orang-orang pemimpin termasuk gembala itu mungkin dengan penuh kasih, penuh perhatian, dengan lemah lembut. Ini karakter gembala kan harusnya gitu. Enggak tahu saya itu termasuk itu tahu apa enggak. Sekian puluh tahun melayani Tuhan dan kemudian belakangan kok beda karakternya. Ya mungkin ngunduri tua saudara ya, bicaranya dan kemudian kebenarannya dan kemudian apapun yang mungkin keteladanannya makin merosot. Kok bisa? Yaitu usia makin merosot dan kekuatan makin merosot, pikiran makin merosot, pengajarannya juga kurang berkualitas. Seharusnya pemimpin itu menjadi seorang hamba, menjadi teladan, bukan menjadi seorang penguasa atau pengusaha ya kan. Penguasa, pengusaha, itu kan berbeda banget. Dan kemudian timbul konflik. 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang Oke, kita baca. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ingat,
sebagai pemimpin, penatua, gembala, sambil mengingatkan pada diri saya sendiri, jangan dengan paksa. Kalau dengan paksa itu pengusaha atau penguasa gitu ya. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Amin, saudara. Lalu ayat yang ketiga disebutkan di situ, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kalau Anda perhatikan, pemimpin adalah seorang pelayan. Pemimpin adalah seorang yang rela merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengajar dan sebagainya. Pada saat seorang pemimpin tampaknya tidak menanggapi sebuah masalah, orang tersebut harus mengikuti pola yang telah ditetapkan di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perhatikan, Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini yang diajarkan oleh Yesus tatkala jemaat menemui seorang yang berdosa, seorang yang bersalah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Orang dengar, berubah, orang itu langsung menjadi saudara kembali, sudah dipulihkan. Jika ia tidak mendengarkan, kalau Anda perhatikan, Alkitab berkata, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Kalau Anda perhatikan, begitu kita tahu ada orang yang berbuat dosa, bisa saja dia sadar mendatangi kepada saudara seiman itu. Untuk apa? Menceritakan permasalahan-permasalahannya. Tapi dalam bagian ini, ternyata orang yang berbuat dosa itu mungkin karena malu, mungkin karena tertekan dan sebagainya, dia tidak punya inisiatif untuk datang kepada saudaranya. Nah, saudara seiman yang tahu, orang itu akan mendatangi kepada orang itu. Datang kepada orang itu. Dan dengan 4 mata, kalau dua-duanya punya mata yang lengkap, kan ada orang yang tidak punya mata lengkap. Jadi paling tidak 2 orang ini menegur seorang akan yang lain. Nah, kalau orang ini tidak dengar, apa yang dilakukan? Ya undang saudara-saudara seiman, 2 atau 3 orang saksi bersama-sama dengan beliau yang tahu akan permasalahannya. Sampai di sini Anda tahu ya, mengerti ya. Dan kemudian ada saksi. Dan pada saat 2-3 orang saksi ini bertemu dan memberikan arahan, dan disitulah orang itu kalau bertobat ya dipulihkan, tidak dikucilkan, tapi dipulihkan, pemulihan dalam keluarga. Nah, ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah apa saudara? Nah, dikatakan sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai di sini kita menyadari, kita ngerti bagian yang harus dilakukan. Gitu saudara. Perkara ini perkara yang memang serius. Karena pada saat Anda dan saya menyadari ini dosa,
Sekian lama orang tidak berubah. Nah, disitulah mulai diarahkan supaya orang itu sadar. Alkitab mengingatkan bahwa orang-orang di dalam gereja mungkin akan mengalami konflik antara satu dengan yang lain, beberapa konflik yang timbul oleh karena kesombongan dan keegoisan. Kalau Anda perhatikan diungkapkan oleh Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mungkin tidak semuanya kita baca, tapi bagian ini. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Baca sama-sama, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa atau konflik dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ada emosi, ada kejengkelan, ada kemarahan, ada pikiran bener-bener ke dewe nyalah ke orang lain. Gitu saudara. 2, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, mungkin tidak dibunuh tapi omongan kita itu seperti celurit yang menebang leher gitu, sampai orang itu tersinggung berat gitu. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perhatikan saudara. Atau mungkin kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah dalam berdoa. Oleh karena keirian hati, ada teman kita yang diberkati luar biasa, kok kita kok sudah lama enggak diberkati ya. Dan kemudian iri hati. Lalu iri hati inilah kemudian mungkin dia berdoa, Tuhan tolongin aku, sekian lama aku kok enggak diberkati. Dia orang baru kok diberkati luar biasa. Nah enggak diberkati karena apa? Kekeliruan, salah. Karena dasarnya adalah iri hati. Disebutkan di situ ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin saudara. Nah orang rendah hati ini terkadang ya sepertinya orang direndahkan dan sebagainya. Tapi kalau orang rendah hati biasanya dia enggak kerasa orang melakukan apa, ya dia berpikir ini semuanya dikerjakan untuk Tuhan dan hidupnya ini penuh dengan syukur, sehingga kalau orang menyinggung perasaannya, jengkel terhadap dia sendiri enggak kroso gitu saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berbuat dosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang yang mendua hati pun tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, orang itu perlu yang namanya menyucikan dirinya. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Sebab kita tahu Tuhan itu punya hobi yang hebat, berbeda dengan manusia. Tuhan itu punya hobi itu mengangkat derajat orang-orang yang percaya kepadanya. Amin saudara. Sehingga
seringkali orang itu terkesima dan terkagum-kagum oleh karena tiba-tiba orang itu bertobat dan kemudian perubahannya secara radikal. Baik roh, jiwa, bahkan tubuhnya. Karena orang yang bertobat itu mengosongkan keegoisannya, mengizinkan kekuatan Tuhan maksimal dalam dirinya. Saya memberikan gambaran manusia kita ini seperti sarung tinju. Sarung tinju itu kalau tidak dipakai hanya terkulai, digantung ya gondal-gandul tok, saudara ya. Tapi begitu sarung tinju itu mengosongkan diri dan dimasukkan tangannya Mike Tyson yang sebelah kanan tuh 100 kilogram pukulan sekintal, buat saudara bisa bayangkan kalau orang dipukul dengan kekuatan 100 kilo atau 1 kintal, blenger saudara ya. Kalau sebelah kirinya 150 gitu, yang membuat orang bisa koit gitu ya. Nah disitulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Orang yang mengosongkan diri dan dia itu memberikan kesempatan Tuhan bekerja maksimal. Rasul Paulus dia berkata, orang yang lemah katakan aku ini pahlawan sebab roh dia yang akan masuk dalam dirinya. Orang yang miskin berkatalah aku ini kaya sebab Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kita. Amin saudara. Dan disitulah akan ada kekuatan Tuhan yang hebat yang segera bekerja di tengah-tengah kehidupan orang itu. Allah telah mengatakan kepada kita untuk mengusahakan damai sejahtera dalam menghadapi konflik. Kalau ada orang yang sedang bergumul, kalau ada orang yang sedang meledak-ledak karena amarah, karena kesinggung, karena iri hati dan sebagainya, dia mau mengontrol diri, maka akan ada damai sejahtera. Yang di situ yang dikatakan pikul salib dan sangkal diri, saudara. Karena munculnya dari dalam. Kalau orang sedang meledak-ledak, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya dia bisa ngontrol dirinya, maka orang itu disebut sebagai orang yang menang. Dan kalau itu dibuai, meledaknya itu muncul dalam kata-kata, ya sudah. Itu bisa menyinggung perasaan orang. Roma pasal 8 ayat yang Roma ayat pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau sedapat-dapatnya itu bergantung kepadamu. Orang bergantung kepada saya. Karena mungkin saya yang tersinggung. Mungkin saya yang direndahkan. Mungkin saya yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Pada saat saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya menciptakan damai sejahtera. Tapi kalau enggak, ya muncul masalah baru. Bisa mengerti ya saudara ya. Kalau itu bergantung kepada kita, ya kita bisa mengontrol diri. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, ya timbul masalah baru. Semua itu tergantung pada orang yang sedang mengalami pembentukan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang 15. Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Baca sama-sama dengan saya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Tuhan memperingatkan kepada kita sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah dikuduskan. Yang mungkin dulu orang yang tidak mengenal Allah, kemudian begitu mengenal Allah, dia sadar akan hidup masa lampaunya. Kelemahan-kelemahannya yang suka berbuat dosa, percabulan lah,
kemarahan, keiri hatian dan sebagainya, bahkan kemabukan. Nah, orang itu begitu dipilih oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dia minta ampun di hadapan Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dikasih oleh Tuhan. Nah, di situ orang harus mulai menyadari, mengenakan kayak pakaiannya, mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, mengenakan kelemah lembutan dan kesabaran. Itu yang bisa ditampilkan, saudara. Bukan hidup masa lampaunya, tapi pakaian yang baru yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kalau ada orang dendam, nah kenapa dendam? Oh, dulu mungkin karena belum kenal Tuhan, saya pernah jotosi dia. Begitu dia masuk, dia percaya sama Tuhan. Wah, ini kesempatan nih. Bisa pukuli dia dan sebagainya. Enggak ada dendam. Tidak boleh dendam. Katakan, saya tidak boleh dendam. Yang harus dikenakan adalah kesabaran. Amin. Nah, disitulah Tuhan membuat kita bisa mengenakan akan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, di situ Tuhan mengingatkan kepada kita, oke, kamu punya latar belakang yang buruk, yang memang daging banget. Nah, sekarang dipoles, kamu hidup perbarui. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, kerjakan sebagaimana yang Tuhan mengampuni akan hidup kita. Ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itu saudara. Kalau dibicarakan gampang ya saudara. Tapi kalau dipraktekin, apa saudara? Ya gampang, oleh karena kita mau. Karena kita mau diubah seperti Yesus gitu. Kalau kita enggak mau diubah seperti Yesus, nanti justru kita sendiri yang jebol, kebrongot saudara, kebakar. Nah, kalau kita tahu bahwa mengampuni itu enak, mengampuni itu nyaman. Karena orang yang mengampuni, sesungguhnya dia membebaskan diri sendiri. Amin saudara. Kalau Anda tahu bahwa mengampuni itu membebaskan diri sendiri, wah, kemarin istri saya cerita, saya sudah ngantuk-ngantuk, dia menceritakan apa-apa gitu. Saya bilang, Mah, mungkin kamu cerita seperti ini sementara orang yang kamu ceritakan itu, orang itu pada tidur. Tidur sudah mimpi ke awan-awan dan sebagainya. Iya ya. Nah, kenapa kamu cerita seperti itu? Tahu enggak, aku ngantuk gitu. Ya tidur saudara. Karena seringkali sementara kita menceritakan oleh karena sesuatu, maka yang terjadi adalah yang lain yang kita berpikir itu bermasalah. Saya cerita sama dia, kamu tahu enggak, orang itu seringkali enggak sadar mengatakan sesuatu itu seperti, maaf saudara, orang itu buang kentut. Mungkin enggak bersuara atau mungkin suaranya kenceng, bum gitu saudara. Kalau bunyi kan ketahuan pusatnya. Tapi kalau enggak bunyi, wah itu bikin mabuk.
Wah, iki opo iki? Ambune kaya ngene. Biasanya yang melakukan itu silent gitu. Silent is golden katanya. Padahal gitu buang hajat repot. Nah disitulah yang kemudian saya berkata, orang lain malah tidurnya nyak, sedangkan kamu seperti ini. Nah saya berkata, kalau kita lakukan dengan mengikat kasih kita, mengenakan kasih kita, itu mempersatukan. Kita akan menyadari, oh orang ini kenapa dia lakukan seperti itu. Oleh karena mungkin perutnya sedang sebah, perutnya sedang sesak gitu saudara ya. Puji Tuhan ya, satu hari saya buang kentut saudara. Istri saya mengejutkan saya, puji Tuhan, papa bisa kentut gitu. Ya. Kenapa? Kalau nggak bisa kentut perutnya sakit. Demikian juga orang-orang yang sedang marah, sedang lakukan sesuatu, itu nggak beda saudara. Kadang mereka mengerjakan seperti nggak sadar, ya ngucap aja, ngomong aja gitu. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itu untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah bagian inilah yang sebenarnya kita memikirkan apa yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau ada yang tiba-tiba menyeletuk dan kemudian mengerjakan sesuatu, kita melihat keanehan, dan kemudian kok koyok anak cilik ya, ora masalah. Wong memang karakternya seperti itu. Dengan kasih kita tolong dia. Dengan kasih kita memberikan perhatian. Saya suka motonya si Andis tuh. Nah, dengan kita menolong orang lain, bertumbuh dengan cara menolong orang lain. Kalau kita mau bertumbuh, coba nolongin orang lain untuk bertumbuh. Supaya kita menjadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi seperti Kristus. Nah ini beberapa hal yang saya ingin kita menyadari langkah-langkah dasar dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, menumbuhkan sikap hati yang benar, yaitu kelemah lembutan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama dikatakan, Galatia pasal 6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, pelanggarannya apa? Ya apa saja, suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu di jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apa yang Tuhan ungkapkan lewat Rasul Paulus ini? Inisiatif biasanya muncul dari orang yang lebih dewasa, orang yang rohani. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, mungkin dia nggak sadar apa yang dilakukan itu, karena dia sedang mengalami pertumbuhan, sehingga kita perlu menegur dia, dan kemudian kita arahkan. Misalnya sebuah kata-kata, saya seringkali kalau dengar cucu saya, dia berkata, aha, gitu saudara. Kalau udah aha, sambil tutup mulut, aha, gitu saudara. Nah waktu bilang gitu, kalau ada orang yang belum siap dengan langkah perbuatan yang dia lakukan, mungkin tersinggung. Lagi guyoni aku apa ngenyak aku ya? Tapi itu kata-kata
buat kita yang kumpul dengan orang itu, ini kok lucu ya, anak cilik kok bisa, aha gitu. Mungkin kebiasaan mengerjakan seperti itu. Nah, apa yang Tuhan ingatkan kepada kita mengenai hal-hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam pertumbuhan mereka, ya kita harus menyadari supaya tidak terjadi konflik, kita perlu sikap hati yang lemah lembut. Selain lemah lembut, ayat yang ke-10 dari Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal 4, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau orang yang rohani, dia begitu nyadarin ada orang yang menyakitkan hati, kita datangi kepada orang itu, kita berbicara. Bahkan kita melepaskan ampunan. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 31-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pak, kalau orang itu jengkel bukan hanya sekali dua kali. Kalau kita sebagai orang yang sadar gitu ya, yang tahu, yang kalau aku itu meresponi yang salah akan masalah tambah. Tapi sekalipun dia melakukan banyak hal yang menyakitkan, sebagai orang yang dewasa kita akan datang kepada orang itu dan ngomong, maaf ya, kamu melakukan ini maksudnya apa? Apakah Anda mau mencoba untuk menyakiti hati saya? Atau Anda ini sedang menguji kesabaran saya, gitu saudara. Bukan dibrongot yang macam-macam. Sehingga kita ada hubungan kasih yang saling mengampuni. Saya percaya Roh Kudus Tuhan akan membuat kekuatan di dalam diri kita. Karena Roh Kudusnya akan menyadarkan, memberikan kekuatan, memberikan kasihnya, memberikan jalan keluar bahkan. Membuat orang itu nanti berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Walaupun jalan yang Tuhan izinkan terjadi akan membuat kita tetap sabar. Ada sebuah kisah. Dia berkata, janganlah kita menjadi seperti gunting. Kalau kita jadi gunting, jalannya lurus. Tapi apa kerjaannya motong. Kan gitu saudara. Tapi kalau jarum, ya nyakitin. Cuma menyatukan. Anda milih jadi jarum kah atau jadi gunting? Kalau gunting, wah jalannya lurus, seret gitu. Tapi memisahkan dua pihak. Tapi kalau jarum menyatukan. Tanya Bu Sri itu ya, suka menjahit itu. Itu yang dijahit itu mungkin teriak-teriak itu. Wah sakitnya luar biasa. Tapi sedang disatukan, saudara. Yang membuat kita jadi bahagia. Nah, ada introspeksi tentang kehidupan kita dalam Matius pasal yang ke-7. Ini sesuatu yang penting. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Semua pendosa ya, kita semua berdosa. Kita menyadari sebagai orang berdosa yang telah dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Jadi pada saat Anda dan saya menghadapi konflik, tidak membenarkan diri sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Orang yang mau melakukan pemulihan dalam konflik bukan mencari benar atau salah. Yang dilakukan adalah coba kita introspeksi dan kemudian bicarakan. Jangan menjadi lalat, seharum dan seindah apapun bunga namun tidak disadarinya. Seekor lalat itu nggak mungkin nempel di bunga yang harum seperti apapun. Tetapi ia lebih suka untuk tinggal di setumpukan sampah, saudara. Kalau lalat itu ya dia sukanya di tempat-tempat yang berbau busuk. Nah, disitulah yang Tuhan supaya kita menyadari benar apa yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, mendatangi pribadi yang bersangkutan, bukan mendatangi orang lain. Begitu kita masalah, seringkali kita enggak fair, enggak langsung datang kepada orang itu untuk menyelesaikan. Tapi kita ketemu dengan orang yang homogenius gitu ya, yang sehabit. Oh, ini orang pernah sakit hati kepada dia, kumpul dengan kelompok itu. Sehingga apa terjadi? Ada kumpulan orang-orang pesakitan hati ngumpul di satu kelompok. Itu darahnya tambah kental itu. Tambah bulat-bulat gitu. Yang tadinya mungkin dia enggak masalah. Tapi begitu kumpul dengan kelompok itu semakin bulat-bulat. Membuat orang itu semakin marah. Yang seharusnya berjalan dengan baik. Kalau dia sendiri mungkin komunitasnya bukan orang-orang yang menyakitkan hati. Tapi pada saat kumpul dengan orang-orang yang bermasalah akan timbul masalah baru. Bukan sekedar menyampaikan keluhan atau mencurahkan emosi, merasa tertuduh cenderung mendorong seorang menjadi defensif. Ini bukan menolong, tapi justru mengubarkan amarah, mengubarkan akan segala sesuatu yang menimbulkan emosi. Sekalipun kita begitu marah karena orang tertentu, coba Anda sendiri selesaikan dengan Tuhan. Pak, opo-opo kok doa, opo-opo doa, lemeh opo. Kalau diajarin doa enggak mau, meh opo. Tahu ya saudara? Karena kita enggak ngerti. Lah bahasa yang kita ketahui dengan Tuhan hanya doa, saudara. Karena perasaan kita sampaikan dengan doa. Kalau Anda enggak suka berdoa, ya akhirnya defensif. Ada orang baik datang, mungkin mesti ana mau nih. Ada orang yang melakukan apa? Curiga, pikirannya curiga. Yang hatinya membara dengan kemarahan. Oleh karena itu bicarakanlah masalahnya dan jangan menyerang pribadi. Kalau menyerang pribadi itu kan wah, ini pribadi maksud saya itu sebenarnya baik. Suami istri bertengkar, sebenarnya dua-duanya mereka itu tujuannya baik gitu. Karena salah pengertian sehingga emosi. Tapi sesungguhnya baik. Pak, kamu kok kerja sampai malam kok? Mestinya pulang tuh jam 5 kan?
kok sampai malam seperti ini? Iya, karena lembur, ya sedikit lembur lumayan lah. Satu, bujui bose. Yang kedua, ya memang kerjaannya yang banyak. Dengan itu bosnya belas perasaan dan kemudian memberikan uang tambahan. Kan lumayan gitu. Belum dimarahin gitu. Pulang selalu terlambat, bla bla bla. Akan menimbulkan masalah yang baru. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang baik, yang lebih baik kepada orang tersebut untuk menjelaskan situasi dan meminta pengampunan atas pelanggarannya. Kalau ada orang yang berbuat salah dan kemudian kita menyambut dengan baik, maka insya Allah orang itu berubah. Saudara. Nah, jika hal-hal yang dasar konflik ini tidak mencapai hasil yang dibutuhkan, lanjutkanlah dengan meminta orang lain yang mungkin dapat membantu proses mediasi. Yang diungkapkan dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 18 ayat yang ke-16. Matius 18 ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Amin, saudara. Nah, dengan menyampaikan apa yang telah disampaikan, ingat tujuan untuk menyelesaikan konflik bukan berargumentasi, melainkan percaya bahwa dia punya masalah dan coba selesaikan dengan damai. Oleh karena itu, pilihlah orang yang dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu belum tentu orang itu sudah sepuh, saudara. Mungkin umurnya banyak, tapi belum tentu orang itu dewasa rohani. Nah, orang yang dewasa rohani, orang itu rendah hati, dia lemah lembut, dia sabar, penuh dengan penguasaan diri, membantu untuk menyelesaikan konflik dan membuat tenang. Saya sampaikan ini sebenarnya ini materi untuk membuat ADART JKI. Karena kita belum punya ADART dan kemudian Ibu Gembala menyampaikan, kita mau bikin ADART dalam 1 bulan selesai ya gitu. Nah, saya menyampaikan akan hal ini. Jadi di dalam gereja bukan hanya sekedar pengajaran untuk kita dewasa, tapi kita menyikapi setiap apa yang Roh Tuhan bagikan, firman Tuhan sampaikan, yang membuat hati kita teduh, damai, dan sukacita. Karena hal kerajaan Allah adalah mengenai damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah ajarkan buat kita, supaya kita semua diberkati. Apakah saudara diberkati, saudara? Amin. Saya berharap kita semua telah mendengar dan dengan sepenuh hati kita menerima. Kalaupun ada yang tidak cocok disampaikan, coba ceritakan dasar apa yang tidak cocok supaya kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Mari kita akan bangkit berdiri mengucap syukur atas karya Tuhan yang luar biasa. Karya terbesar dalam hidupku yaitu pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan setiap hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita sukacita oleh karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karya terbesar
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karena terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas karya besar yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sebuah pengampunan dan juga memberi roh kepada masing-masing kami yang percaya kepadamu. Roh yang telah Engkau berikan, bagikan, yang membuat kami menjadi kuat sebagai orang percaya menghadapi masalah apapun juga. Engkau Tuhan yang memperbarui masing-masing kami dari hari ke hari dengan membawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Buat setiap kami untuk menghidupi sebagai terang dan garam dunia ini dan karya besar-Mu dinyatakan. Kami bersyukur Engkau apa yang Tuhan telah ajarkan, memberikan pertolongan bagi kami, mengubah pola pikir kami menjadi sebagaimana anak-anak Tuhan yang Kau kasihi. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Ada pengumuman yang akan dibagikan, kami persilakan. Fellowship Choir ya, Minggu tanggal 29 ya? 21 29 besok minggu depan ya. Ada pengumuman dari teman kita dari Diakonia, mari silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, amin. Ya, siang hari ini saya mewakili dari tim Diakonia. Saya akan menceritakan tentang kegiatan kita beberapa minggu ini ya. Kita beberapa waktu lalu Pak Tri ingin kita punya program yang berdampak, yang lebih berdampak untuk jemaat juga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan.
Jadi kita dari tim Diakonia, kita sudah membuat produk yang rencananya akan kita pasarkan, dan ini produk ini sudah masuk di katalog SETC, katalog untuk pangan darurat bencana Provinsi Jawa Tengah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara nanti bisa karena uangnya nanti untuk pembelian ini semuanya akan didonasikan untuk pelayanan diakonia. Jadi kita modal dan semuanya, pokoknya harganya itu semuanya untuk pelayanan diakonia. Memang kita diberikan tanggung jawab oleh Pak Tri, tim diakonia ini, untuk memberkati, untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan juga kita mau berdampak bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kemudian mereka jadi menerima kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, akhirnya mereka boleh percaya sama Tuhan Yesus. Itu adalah tugas dari Pak Tri untuk tim diakonia untuk memperhatikan. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga punya tanggung jawab untuk supaya nama Tuhan dikenal, untuk supaya semua orang itu memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami dari tim diakonia, saya mewakili dari Pak Beni, juga Pak Agung sebagai pengurus diakonia, kita menawarkan produk ini untuk dicoba karena ini ada cuman 50 pak. Jadi ini kita ada 2 macam produk, yaitu semur ayam sama satunya rica ayam. Ini tahan sampai 1 tahun. Tahan 1 tahun, tidak ada pengawetnya dan tidak usah taruh di kulkas. Jadi kalau ada yang mau seneng naik gunung nih, Kak Monik mana ini sama Kak Dani dan tim youth yang suka naik gunung, bawa aja ini, tinggal bawa nasi ini, nggak usah masak, nggak usah ditaruh kulkas, nggak usah panasin, tinggal makan. Saya sudah coba dan rasanya edes deh, soalnya yang masak itu istrinya Pak Marto. Itu Pak Martonya. Jadi coba nanti Bapak Ibu Saudara boleh mencoba produk ini, satunya hanya 15.000. Memang sepertinya kok mahal, tapi memang ini dengan teknologi pangan ya, jadi pembuatannya tuh tidak murah, dan awet 1 tahun. Dan rencananya kita juga akan menawarkan ke orang-orang yang akan pergi ke luar negeri, ke Israel atau umroh, atau untuk di toko oleh-oleh atau dan sebagainya, teman-teman yang ke kantor yang butuh, atau yang ada yang kerja jauh, suaminya kerja jauh, bisa bawa ini untuk persediaan makanan di sana, atau untuk yang sedang kerja juga bisa diinfokan ke teman-teman. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara, ini gak harus hari ini, memang kita sudah menyediakan ada 50 pack, gak harus hari ini, besok-besok juga bisa. Kalau ada yang mau nyoba bisa menghubungi saya, dan saya minta banget masukan dari Bapak Ibu Saudara untuk produk kita ini, supaya produk kita ini lebih baik lagi. Juga usaha kita ini adalah usaha diakonia. Nanti kalau misalnya doakan ya Bapak Ibu Saudara, Pak Tri, kita itu dapat pesanan dari STC penanggulangan pangan darurat nasional itu. Kalau sudah dapat pesanan tuh bisa 76.000 pack gitu. Nanti kita semua yang nggak ada pekerja di sini juga bisa bekerja, bisa untuk masaknya. Nggak mungkin kita sendiri, jadi siapa yang bisa ada waktu luang bisa. Ini sungguh-sungguh kita doakan Pak supaya produk ini bisa dipilih, karena kita sudah masuk katalognya, jadi tinggal pemerintah daerah yang akan memilih. Begitu Pak Tri, terima kasih. Ini luar biasa saudara ya, ini tim diakonia mereka sudah memulai untuk bisa menjadi berkat lebih lagi ya. Ada pengumuman lagi? Baik, kita akan berdoa untuk persembahan supaya kita lakukan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah menyelenggarakan ibadah kami di kesempatan hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Engkau Tuhan yang telah memberkati kami, dan kami mau percaya tidak akan pernah apa yang dikerjakan
oleh umat-Mu ini dibiarkan begitu saja, namun Engkau akan memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa untuk tim diakonia yang telah memulai sebuah produk yang luar biasa, berdampak untuk masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kami, dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang siap memberkati berkata, amin, amin. Mari berdoa. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah berjalan bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbulkan tanda yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Inilah persembahan yang telah dilakukan oleh putra-putri yang Kau kasih Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kami mengerjakannya. Tidak melihat hal yang kecil maupun yang besar. Karena sebuah ketaatan itu menyukakan hati Tuhan. Kami mau percaya lebih dari cukup, bahkan melimpah. Kami percaya Tuhan dengan pekerjaan tangan-Mu di tempat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih. Saudara kedangkan tangan dan terimalah berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan karya Tuhan Yesus yang akan mengampuni, membersihkan, mentahirkan apa yang Engkau dan saya kerjakan. Langkah-langkah kita akan dibuat berhasil dan beruntung oleh karena Yesus Kristus Tuhan-Mu yang memberikan pengamanan atas hidup-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.